Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunia di video pembelajaran mata pelajaran seni budaya kelas 7 semester 2 di pertemuan yang ketiga. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Tetap semangat untuk belajar dari rumah. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi tentang ragam hias pada media kayu. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama dulu. Semoga dalam pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, mari kita awali pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya mohon untuk disiapkan dulu buku tulisnya, alat-alat tulisnya, dan buku paket seni budaya. Nah, untuk buku paketnya silakan dibuka halaman 128. Nah, kalau sudah, mari kita awali ya. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu untuk kompetensi dasarnya. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu 1. Memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan alam. Yang kedua, membuat karya dengan berbagai motif ragam hias pada bahan alam. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, 1. Mengidentifikasi keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang kedua, mendeskripsikan keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang ketiga, mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias flora, fauna, dan atau geometris pada bahan kayu. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil karya penerapan ragam hias flora, fauna, dan atau geometris pada bahan kayu. Manfaatnya, siswa mampu mendeskripsikan dan juga mengekspresikan penerapan ragam hias pada bahan kayu. Oke, sudah lanjut ya. Pada materi hari ini yaitu menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Namun sebelumnya bisa lihat kalian gambar di samping ini. Nah, ada yang tahu gambar apa itu? Nah, gimanakah ya biasanya kamu menjumpai gambar ini? Terus kira-kira menurut kalian jenis ragam hias apa yang terdapat pada gambar tersebut? Nah, mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu. Nah, jika belum tahu, mari kita bahas bersama-sama. Oke, anak-anak, pada materi sebelumnya kita sudah membahas materi tentang ragam hias pada bahan tekstil. Nah, untuk hari ini kita akan bahas ragam hias di media lain, yaitu bahan kayu. Nah, perlu kita ketahui bahwa ragam hias di kayu ini bisa kita jumpai seperti pada kursi, meja, tempat tidur, dan benda kayu lainnya. Nah, fungsinya sendiri selain untuk menambah keindahan atau estetika, tetapi juga memiliki simbol atau makna tersendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ulas bersama-sama. Oke? Langsung ya. Anak-anak, sejak zaman dahulu, kayu itu sudah banyak digunakan untuk perabot rumah tangga, seperti kursi, meja, lemari, dan tempat tidur. Nah, selain itu juga, kayu digunakan untuk di bagian bangunan, seperti tiang, pintu, dan jendela. Nah, di antara perabot dan bagian bangunan tersebut, itu diberi sentuhan ragam hias. Motif yang digunakan pun itu juga beraneka ragam, mulai dari motif tumbuhan atau flora, motif hewan atau fauna, motif figuratif,
dan motif geometris atau gabungan dari motif-motif tersebut. Nah, untuk penerapannya sendiri ini dilakukan bisa dengan teknik mengukir, teknik menggambar, dan juga gabungan dari keduanya. Nah, selain sebagai nilai estetis, ragam hias ini juga memiliki nilai simbolis terkait dengan kepercayaan atau agama yang mana di setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping ini ya. Itu ada gambar ragam hias ukiran Toraja. Terus ada ragam hias ukiran Kalimantan. Ada gambar tameng Papua, tameng Kalimantan, dan topeng Jogja. Ya, ini paham? Lanjut ke contoh penerapan ragam hias. Ragam hias bisa diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, bisa kalian lihat itu gambar ada yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, paham ya? Oke, lanjut ke teknik penerapannya. Nah, penerapannya pada ragam hias bahan kayu ini bisa dengan cara mengukir, menggambar atau melukis atau gabungan keduanya. Bisa diperhatikan gambarnya. Nah, sudah ya. Nah, mengukir dalam hal ini adalah membentuk tonjolan atau mengukir dalam hal ini adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu. Nah, oke. Sudah bisa diperhatikan gambarnya itu. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke alat. Nah, alat yang digunakan untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu. Nah, alatnya sendiri adalah pahat. Nah, jika dilihat dari jenis matanya, pahat ini ada 2 macam, yaitu mata pahat mendatar dan mata pahat melengkung. Nah, secara rincinya jenisnya sebenarnya ada 4 ya. Ada pahat kuku atau pahat penguku, ada pahat lurus atau pahat penyilat, yang ketiga ada pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol, dan yang terakhir pahat miring. Nah, untuk lebih jelasnya kita ulas satu persatu dari bentuk dan fungsinya. Yang pertama pahat kuku atau pahat penguku. Pahat kuku atau penguku ini berbentuk lengkung seperti kuku manusia. Fungsinya sendiri untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, ikal, dan pecahan aris maupun pecahan cawen. Nah, yang kedua yaitu pahat lurus atau pahat penyilat. Pahat lurus ini berbentuk lurus. Fungsinya untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Nah, selain itu juga bisa digunakan untuk membuat dasaran dan siku-siku tepi ukiran dengan dasaran. Yang selanjutnya yaitu pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol. Pahat lengkung setengah bulatan berbentuk yang mana mata pahat kol ini berbentuk melengkung belahan setengah bulatan. Nah, fungsinya untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Ya, paham ya? Dan yang terakhir yaitu pahat miring atau pahat mengot. Pahat miring, mata pahat berbentuk miring, meruncing, dan tajam sebelah. Ya, bisa dilihat gambar di samping. Nah, fungsinya sendiri untuk membersihkan pada sudut celah-celah ukiran dan marut bagian-bagian yang diperlukan. Nah, itulah materi hari ini. Kesimpulannya, teknik ragam hias pada kayu ada 3, yaitu teknik menggambar, mengukir, dan gabungan. Nah, ragam hias pada kayu bisa diterapkan pada permukaan bidang 2 dimensi dan juga bidang 3 dimensi. Motif pun yang digunakan yaitu motif flora, fauna, figuratif, dan geometris. Nah, sedangkan alatnya sendiri untuk mengukir adalah pahat. Oke,
Paham ya dari sini? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya, itu anak-anak, itulah materi kita hari ini. Nah, semoga bermanfaat. Namun, agar lebih kalian memahaminya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini akan terkait dengan video. Jadi, silahkan disimak baik-baik video berikut ini. Bagaimana anak-anakku? Kalian sudah mengamati video tersebut? Nah, bagus bukan ya hasil karya kerajinannya? Tentu bagus dong ya. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan pertama, bahan apa yang digunakan dalam pembuatan kerajinan tersebut? Terus yang kedua, alat apa saja yang digunakan untuk membuat kerajinan tersebut? Terus yang ketiga, motif apa yang dipakai dalam pembuatan kerajinan tersebut? Ya, motifnya. Terus yang ketiga, nah, pada kerajinan tersebut itu penerapannya itu pada bidang 2 dimensi atau 3 dimensi. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, silakan diketik jawabannya di kolom komentar dengan format seperti ini ya. Oke, paham? Nah, kalau sudah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.